Hak untuk menyuarakan politik tentunya juga adalah hak seluruh warga negara Indonesia, tak terkecuali juga saudara-saudara kita kaum disabilitas. Dan pemirsa, kita masih berbincang mengenai tema kaum muda disabilitas bicara hak politik, kita setara. Program yang digelar yaitu Youth with Disability Leadership Program ini melibatkan saudara-saudara kita, tentunya rekan-rekan disabilitas yang juga mendapatkan ilmu mengenai hak politiknya. Lantas seperti apa kegiatannya? Saya kembali berbincang masih bersama Alifa dan juga Nana. Saya terlebih dahulu ke Nana. Nana, apa yang didapatkan dalam kegiatan Youth with Disability Leadership Program tersebut? Yang didapatkan itu banyak. Terutama materi-materi tentang politik, tentang dewan. Jadi saya tahu urutan presiden sampai ke bawah. Jadi urutan dari mulai presiden sampai dengan bawah. Jadi kita tahu tugasnya apa dan seperti apa. Gitu. Baik. Ini berapa lama mengikuti program tersebut? Waktu Desember lalu. 3 hari. 3 hari, oke. Terus dilanjutkan lagi di Februari juga ya, ada kegiatan. Ya. Nah, kalau Alifa boleh diceritakan apa manfaat ketika mengikuti Youth with Disability Leadership Program ini, Alifa? Yang pertama saya betul-betul mendapatkan edukasi ya, dan yang kedua saya juga mendapatkan relasi dan teman-teman baru, dan terutama saya jadi mendapatkan tempat untuk menyalurkan aspirasi saya tadi, terutama mengenai kesetaraan hak. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu adalah undang-undang yang khusus mengenai disabilitas. Pada pasal ke-13 itu sudah dinyatakan yang intinya adalah kami sebagai kaum disabilitas memiliki hak yang sama dengan yang lain. Kami tidak ada beda. Tetapi dalam implementasinya itu yang kadang-kadang suka kami rasakan, kok masih gini ya? Kok pengakomodiran hak-hak hidup kami sebagai sesama warga negara dengan kekhususan yang kami miliki ini kok masih belum terakomodir. Nah, di dalam sekolah disabilitas itu kami lebih diyakinkan lagi bahwa kita memiliki hak setara, kita warga negara yang sama dengan yang lainnya, diberi pengetahuan juga Bang untuk sebenar-benarnya bagaimana sih sistem kenegaraan kita itu, bagaimana diberikan pemahaman bagaimana pandangan politik yang baik gitu. Nah, itu yang benar-benar berkesan untuk saya saat mengikuti kegiatan kemarin. Baik. Kegiatannya ini selain juga mungkin pengetahuan seperti itu mengenai politik, apalagi yang juga didapatkan? Apakah juga ada kegiatan-kegiatan lainnya nih, Alifa? Kegiatan-kegiatan lainnya yang kalau pada saat kegiatan bulan Desember itu kan kita kegiatannya di ruangan ya, belajar di forum. Kalau kegiatan pada bulan Februari itu lebih ke di alam gitu. Jadi di luar. Jadi bagaimana kami sebagai disabilitas itu bisa mendorong diri kami sendiri untuk berada di situasi yang sulit bagi kami gitu. Saya sebagai netra, Nana dan teman-teman sebagai daksa, bahkan ada dari teman-teman yang waktu itu memakai kursi roda gitu. Nah, itu tantangan bagi kami, bagaimana kami bisa menantang diri kami sendiri untuk mencoba hal baru. Seberapa beraninya kami untuk melampaui batas kemampuan kami sendiri dengan kekhususan yang kami miliki untuk bisa berada di luar, bisa berbaur dengan yang lain, bisa melakukan kegiatan yang mungkin kebanyakan orang berpikirnya disabilitas masa sih bisa melakukan kegiatan seperti itu gitu. Yang wajarnya dilakukan oleh teman-teman yang dalam tanda kutip fisiknya normal gitu, tidak memiliki kekhususan. Baik. Nana sendiri apa yang dirasakan ketika sudah akhirnya mengikuti Youth with Disability Leadership Program ini? Apa yang dirasakan terutama terkait hak politik yang juga akhirnya lebih diperdalam nih seperti itu, Nana? Lebih ini saya apa tadi yang pengetahuannya? Pengetahuannya banyak. Terutama yang waktu di alam. Di alam itu apa yang dirasakan saya nih? Berkesannya gini, saya jadi tahu kebutuhan orang tuh, kebutuhan teman-teman di Papua seperti netra, bisu, dan daksa itu beda-beda gitu. Ada yang netra harus dipegang. Dipegang,
yang bisu juga setelah kita berinteraksi ada pelan mulut biar mereka tahu gitu. Nah, jadi itu dengan kekurangan kita masing-masing, saya jadi belajar gitu dari mereka. Wah, ternyata ini loh yang namanya kerja satu tim gitu. Ternyata ini loh, di balik kekurangan pasti ada keseimbangan gitu ya. Oke, baik. Dan juga Nana melihat bahwa masing-masing rekan-rekan ini mempunyai hak yang sama, terutama di politik seperti itu, baik itu untuk menyuarakan dan juga masih banyak fasilitas yang dirasakan masih kurang di Nana ya. Apa yang Nana rasakan terutama juga yang dirasakan terutama fasilitas apa yang sangat kurang dalam menyuarakan haknya ketika dalam pemilu nih seperti itu? Kalau di teman-teman daksa seperti saya, itu kebanyakan lebih ke akses mobilitas. TPS, mobilitas, ya. oke. Terus juga ini kurang. Pertama itu dan kedua itu tadi orang-orangnya belum mengetahui apa sih di Paba itu, apa sih daksa itu gitu kan. Nah, harapan saya berikutnya di pemilu berikutnya saya ingin sekali sebelum bertugas mereka tuh belajar dulu tentang kita gitu. Oke, iya. Memahami dulu tentang kita, bahwa yang kurang itu yang kurang itu hanya fisiknya saja, tapi otaknya tidak gitu. Yang saya ingin banget mereka mempelajari itu. Oke, jadi keinginan agar para petugas ini juga mengetahui terlebih dahulu apa kebutuhan dari teman-teman. Kalau Alifa sendiri, apa yang dirasakan terutama yang masih kurang dalam fasilitas pemilu ketika menyuarakan hak politiknya? Hampir sama sih. Yang pertama kadang-kadang letak TPS-nya itu tidak akses gitu. Kadang harus ngelewatin parit. Kadang khusus untuk teman-teman yang memakai kursi roda itu kan sangat sulit, dan untuk teman-teman netra juga sangat sulit. Atau untuk teman-teman tunawicara gitu, misalnya menunggu giliran itu dipanggil kan dengan pengeras suara, mau dipanggil seberapa puluh kali pun mereka nggak akan ngeh. Nah, kebanyakan itu teman-teman tuli itu pada kebingungan. Pada kebingungan. Kapan nih saya dipanggil gitu kan? Ya, mungkin sementara petugasnya nggak tahu bahasa isyarat itu seperti apa gitu. Mungkin ya itu lebih bisa memetakan atau memahami, oh di daerah sini tuh ada disabilitas dengan kekhususan ini yang pelayanan saat pemilunya membutuhkan ini gitu. Oke, jadi harus ada ibaratnya SOP yang juga ketika misalnya di daerah sini ada rekan-rekan disabilitas tipe A, B, C atau seperti apa, misalnya sudah ada SOP yang jelas seperti itu ya. Oke, baik. Nanti kita akan kembali berbincang seru sekali tentunya mengenai kegiatan Youth with Disability Leadership Program pemirsa mengenai kaum muda disabilitas bicara hak politik. Kita setara, kita masih berbincang, tetaplah bersama kami di iNews Jabar.